Sebenarnya kalau misalnya dari pemerintah atau dari kementerian kan udah banyak peraturan-peraturan yang mereka udah regulasi-regulasi yang udah di ini nih ya udah diterapin. Cuman memang itu harus ada dari masyarakat juga yang lebih mawas diri ngelihat hal-hal kayak gitu. Banyak kok sekarang masyarakat juga udah banyak yang pintar, udah bisa banyak yang memilih gitu. Cuman kan memang kalau peredaran hoax di media sosial itu masif ya. Tetap balik lagi ke masyarakatnya sendiri yang harus lebih pintar. Kalau pemerintah sejauh ini juga udah cukup baik kok dengan langsung mensuspend beberapa akun-akun yang negatif. Jadi kayaknya pemerintah itu udah baik, jadi masyarakat yang juga harus lebih pintar dan lebih baik lagi daripada pemerintah. Biasanya aku lihat dulu nih kalau memang kan sekarang ada dua kubu ya, entah kiri atau kanan. Nah, biasanya kalau misalkan mereka menyebarkan yang tidak mendidik sih biasanya aku nggak aku klik atau nggak aku baca, soalnya kadang-kadang kan ada yang judulnya clickbait gitu, jadi aku nggak baca. Sama lebih sekarang aku lebih melihat atau memverifikasi melalui dari situs-situs yang memang sudah terpercaya, atau kayak misalkan media online yang sudah terpercaya, atau aku lebih melihat dari kayak berita di TV atau koran gitu sih. Jadi biar nggak mudah ke bawah arus yang kayak sekarang aja. Iya, ini kalau kita dengerin pernyataan dari masyarakat tadi, ini cukup menggembirakan sebetulnya. Sebenarnya yang pertama apalagi tadi menarik ketika dia bilang bahwa pemerintah ini sudah cukup baik untuk untuk menyaring ataupun juga menindak mungkin akun-akun yang menyebabkan konten provokatif ataupun juga hoax. Tapi masyarakatnya nih yang harus lebih pintar lagi, harus lebih bijak lagi. Verifikasi karena ya itu kendalinya kan sekarang ada di jempol si pengguna media sosialnya. Oke, tapi ini kan tadi ada konten-konten provokatif yang sifatnya hoax, tapi juga ada yang framing juga. Sebetulnya ada peristiwanya, dia ambil itu ya misalkan dari salah satu kawan stasiun TV yang lain gitu yang kebetulan memang ada kendala teknis gitu kan. Itu diambil, di capture, disebarkan kemana-mana, bahkan juga soal KPU misalkan yang tabulasi nasionalnya yang baru masuk 0,01%, tapi karena tulisannya kecil gitu kan, tapi disampaikan dengan bahasa yang begitu menarik gitu ya. Itu juga banyak kan sebetulnya ya Mas Yoris ya. Kalau untuk di media ya Mas, atau di sosial media tuh kadang dari judul aja tuh sudah bisa memprovokasi. Dari judulnya saja. Oke. Bisa memprovokasi seperti yang tadi dibilang para ini yang diwawancara itu ibarat clickbait gitu ya. Jadi supaya menarik, dan setelah kadang banyak netizen atau warganet itu tidak mau mencek lagi itu benar atau tidak beritanya. Terlebih yang kasus salah satu yang sangat vital menurut netizen itu yang terkait blunder dari salah satu stasiun TV, terkait yang quick count-nya yang dianggap memanipulasi masyarakat seperti itu. Bahkan stasiun TV tersebut sudah mengklarifikasi pun isi kolom komentar masih mengatakan kita sudah tidak percaya lagi dengan stasiun TV. Klarifikasinya udah nggak dianggap bagi mereka yang nyebarin ya. Nah itu dia. Nah dan juga kalau misalnya kita lihat kan mungkin habitnya para pengguna media sosial kita, Mas Yoris, itu kan juga ya itu tadi ya, masih malas untuk memverifikasi. Jadi ketika yang awalnya pun tidak mau percaya, tetapi ketika informasi itu rame, yang konten-konten bernada provokatif, mau nggak mau ya akhirnya jadi percaya juga tanpa ya itu tadi, tanpa melakukan cek terlebih dahulu. Jadi kalau para netizen Indonesia itu sepertinya gini Mbak, karena sudah tidak percayanya lagi dengan berbagai media, gimana ketika mereka ingin memverifikasi itu pun mereka ngerasa tidak ada tempat untuk memverifikasi, karena ketika kita verifikasi pun sepertinya semua tetap akan ada tendensi untuk ke salah satu pihak, seperti itu sih banyak berbicaranya. Jadi bagi mereka hoax itu bahkan udah jadi konsumsi. Tapi diimbangi dengan netizen-netizen yang masih peduli dan masih mengatakan kita sudah dewasa untuk berdemokrasi. Jangan sampai sosial media atau literasi digital ini menjadikan kita malah makin terpuruk. Apalagi program dari pemerintah untuk industri 4.0 itu kan semua terkait digital. Kalau untuk hal-hal seperti ini saja kita sudah bisa terprovokasi, ya bagaimana untuk kemajuan ke depannya seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pak Dedi ya. Pak Dedi, ini saya mencoba untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Konten-konten provokatif itu ancamannya paling tidak ada dua. Yang pertama Undang-Undang ITE
yang ancaman hukumannya itu bisa mencapai 5 tahun. Koreksi kalau saya salah nanti Pak ya. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Artinya ada 2 ancaman di situ. Ya, jadi memang tergantung dari fakta hukum ya Mas ya. Ya. Jadi unsur pidana yang terkandung di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut. Kalau yang memang lebih berat yaitu Undang-Undang 1 Tahun 46. Ya. Di situ ada unsur pidananya antara lain ya berita tersebut diklarifikasi adalah berita bohong. Ya, kemudian berita tersebut memiliki impact membuat suatu keonaran. Baik keonaran di media sosial maupun bisa jadi keonaran di lapangan. Saya garis bawahi ya Pak Dedi, keonaran di media sosial pun Apabila itu bisa narasi-narasi menyebabkan pidana itu diterapkan ya. Betul, itu ancaman 10 tahun pasal 14 ayat 1. Baik, nah Pak Dedi, ini hanya berlaku tidak hanya yang Undang-Undang memproduksi berita-berita atau konten provokatif ini, tetapi apakah juga berlaku terhadap yang ikut menyebarkan? Nah, jadi betul pertanyaan kritis Mbak. Jadi tentunya untuk proses penyidikan dan pengungkapan kasusnya, dari fakta hukumnya nanti dari penyidik akan mengklasifikasi Mbak. Kalau misalnya itu kontennya itu dari rekam jejak digitalnya dia sangat aktif, maka di dalam media sosial kan ada 3. Yang pertama ada kreator. Kreator itu langsung bisa dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46. Seperti halnya kasus 7 kontainer. Ya, itu masuk langsung. Kemudian yang kedua, dia bisa dirangkap juga, kreator bisa merangkap buzzer yang langsung menyebarkan secara masif di media sosial, baik melalui media sosial yang dia miliki, Twitter, kemudian Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kepada buzzer, dia bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Oke. Karena turut menyebarkan ya Pak ya? Pasal 28 dan pasal 45. Ya. Kemudian kepada forwarder ini hanya pengikut, dia hanya menyebarkan sekali 2 kali aja. Ini lebih banyak kita berikan tindakan-tindakan secara persuasif. Kita memberikan peringatan-peringatan secara digital melalui langsung ditujukan kepada pemilik akunnya. Ya. Apabila dia masih melakukan hal yang sama, yang menyebarkan secara masif dan sistematis, dia naik ke buzzer. Naik ke buzzer kita proses Undang-Undang ITE, tapi kita tidak proses Undang-Undang 1 tahun 46-nya. Nah, Pak, karena itu semua sangat tergantung dari fakta hukum. Itu penyidik langsung nanti yang akan mendalami itu. Pak Dedi, selain media sosial, satu-satunya kan juga grup WhatsApp ini bisa dikatakan juga menjadi salah satu media yang marak akan konten-konten bernada provokatif. Ya. Kalau misalnya kayak di media sosial, misalnya Twitter atau Facebook kan lebih gampang untuk dilihat secara terbuka oleh baik itu aparat kepolisian ataupun mungkin masyarakat lain. Tetapi biasanya kan di grup aplikasi perbincangan ini seperti WhatsApp, ini kan juga lebih susah Pak. Nah ini bagaimana kalau di situ? Ya. Nah, jadi begini Mbak, itu teknis penyidikannya. Ketika nanti kita sudah satu menangkap pelakunya, itu salah satu barang buktinya kan adalah handphone. Dari handphone itu akan dibuka WA group. Nah, WA grupnya akan ketemu semua Mbak. Sama dengan yang beberapa kali kita ungkap tentang kasus hoax ini. Ya. Memang penyebaran masifnya awalnya melalui media sosial. Tapi lebih masif lagi dia menyebarkan ke WA group yang dia miliki. Itu akan kita ungkap semuanya. Oke. Ya, tentunya sangat tergantung kepada ya perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang per orang tersebut. Baik. Ini kan sebetulnya bagi masyarakat saat ini pencoblosan sudah selesai, penghitungan suara sekarang sedang dilakukan oleh KPU. Tapi konten-konten seperti ini yang kita terima banyak juga yang masuk mungkin juga ke handphonenya Mas Yoris juga ada, ke Mbak Ami, saya bahkan juga mungkin ke Pak Dedi juga menerima banyak kali Pak. Itu kan sebetulnya bagi sebagian orang itu sudah bikin jengkel sebetulnya Pak Dedi. Dan apa ya istilahnya? Ya. Pengen exit grup tapi gimana gitu teman-teman kan? banyak di sana gitu kan. Nah ini kira-kira kapan kita bisa ya bukannya memaksa tapi mungkin mendorong Polri untuk mungkin bisa lebih cepat mengungkap ini mungkin Pak Dedi?
supaya hal-hal yang seperti ini, yang provokatif, Ya, yang memang- hoax ini segera selesai? Ya. Ya. Kita dari mulai hari Rabu kemarin, Mas, Rabu malam itu setelah pasca pengumuman dari Quickcon itu jam 9 kan sudah mulai ada peningkatan ya, tren peningkatan untuk konten-konten tersebut. Ini selama 3 hari ini sedang didalami oleh Direktorat Cyber. Ya, kita juga memeriksa beberapa saksi ahli lagi, Mas. Dalam rangka untuk penguatan temuan kita yang kita sudah analisa secara forensik di laboratorium digital yang dimiliki oleh Direktorat Cyber. Oke. Dalam rangka proses pembuktian ilmiah. Nanti apabila semua konstruksi hukumnya sudah cukup, kemudian alat buktinya sudah cukup, maka dari Direktorat Cyber secara teknis pasti akan melakukan proses penegakan hukum. Oke, baik. Pak Dedi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Oke. Mas Yoris, Terima kasih, Mas. iya, Mas Yoris, hari ini ada konten provokatif yang masuk ke handphone Mas Yoris? Belum, Mas. Saya banyak, Mas. Oke, tapi ini mencoba untuk mewakili masyarakat gitu ya. Mas Yoris sendiri itu kalau dapat konten-konten yang seperti itu gimana rasanya? Saya kan karena mungkin saya bekerja di analisis sosial media terkait politik ya, Mas. Mungkin teman-teman pada menghubungi saya atau nge-DM dan kerap kali itu menanyakan hal-hal seperti hasil quick count, hasil ini benar tidak kalau salah satu kubu menang telak di Oke. satu daerah seperti itu. Ini jangan-jangan pertanyaan yang sama dari beberapa orang yang berbeda. Kadang-kadang menjawabnya juga capek juga nih. Aduh, ini kan tadi udah ada yang nanyain gitu. Gitu nggak sih kira-kira? Iya, Mas, kadang ya saya kadang nggak read gitu sih. Atau saya kadang cuma read. Ya karena saya tidak punya informasi banyak. Saya merasa ketika saya tidak tahu ya kenapa saya harus berbicara. Dan ketika saya membicarakan itu takutnya ada tendensi saya memilih salah satu pasangan calon atau itu seperti Oke. itu. Andaikan semua semua pengguna media sosial ataupun juga mungkin semua anggota itu grup WhatsApp itu seperti Mas Yoris seperti itu. Kalau tidak tahu, ya mendingan memilih untuk menahan diri kan seperti itu. Nah, tapi apa kalau dari Mas Yoris sendiri ini melihat apa yang bisa meredam maraknya konten-konten? Karena kan kalau naik 40% itu luar biasa. Nah, dan bukan tidak mungkin ini akan terus mengalami kenaikan Dan seperti seperti yang itu. dikhawatirkan bisa bikin onar. Bisa bikin Bahkan onar di seperti media itu. sosial. Nah, apa yang bisa kira-kira dilakukan untuk meredam ini, at least membuat suasana itu tetap aman lah, tidak hanya di mungkin kehidupan di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Jadi seperti yang tadi Pak Dedi bilang ya, Mbak, itu hoax itu bukan cuma permasalahan di sosial media saja. Di dunia nyata bahkan ketika hoax dilemparkan, itu di dunia nyata pun jadinya kebencian pun bertebaran seperti itu. oke. Dan seperti yang Pak Dedi tadi bilang, literasi digital itu sangat penting. Cuma saya merasa sekarang mungkin literasi digital itu belum terlalu masif digaungkan. Makanya mengapa netizen itu banyak yang merasa hoax itu menjadi konsumsi kita yang sangat menarik, bahkan kadang menjadi lucu-lucuan. Dan nggak bisa dalam semalam juga literasi digital itu tiba-tiba digaungkan gitu. Apalagi sosial media itu makin masif ketika Pilpres atau sebelumnya kita track ke belakang di Pilgub DKI itu sudah masif sekali. Ya harapan saya dari pihak yang berwenang seperti Bawaslu, kepolisian, KPU pun bisa mengungkap hal-hal yang mungkin dianggap hoax untuk kemudian disampaikan ke masyarakat. Oke. Atau mengakomodir semua informasi-informasi terkait hoax. Bisa saja hoax itu mencederai demokrasi kita yang sudah kita bangun lama sih seperti itu. Oke, boleh nggak kalau saya simpulkan gini, terkadang keyakinan kita bukanlah kebenaran yang sesungguhnya terkait informasi gitu. Ketika kita mendapatkan informasi, walaupun mungkin kita yakin itu benar, ada baiknya kita memverifikasi terlebih dahulu. Gitu nggak kira-kira? Iya, Mas. Jadi tahan jari kita untuk Tahan jempol. tahan jempol dan juga telunjuk. Iya. itu orang biasanya sudah berumur. Enggak, soalnya kalau jempol aja nanti gimana-gimana kan. Oh, oke. Oh iya benar. Gitu nggak kira-kira sebetulnya Mas Yoris? Iya benar sih Mas. Jadi ketika informasi ini disebarkan, otomatis kita seharusnya memverifikasi dong. Jangan langsung satu hari yang baru di-upload langsung kita share kemana-mana. Iya, dapat informasi langsung yakin ini benar gitu Nah, kan. karena salah satunya juga Mbak, kalau penduduk Indonesia itu kan ibaratnya minim literasi untuk baca. Jadi hanya membaca judul dan bisa menyimpulkan segala isi berita seperti itu. Oke. Padahal Sebagian ya, sebagian. Padahal di zaman sekarang judul berita itu bisa menjadi pabrik iklan gitu kan. Supaya menarik pembaca. Padahal isinya tidak
semenyeramkan atau semenarik itu sih. Dan janganlah karena memang berada mungkin di keyakinan yang berbeda, keyakinan terhadap sebuah informasi juga akhirnya membuat ketika satu pihak misalnya KPU atau Bawaslu memverifikasi, kita juga sudah lebih dulu berburuk sangka seperti itu. Oke, nggak boleh. Nggak boleh. Bersuzon itu nggak boleh. Suzon. Nggak boleh. Baik, Mas Yoris, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Landstalk. Ya, dan pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan hadir di Landstalk. Tetap bersama kami.